Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, aku selalu merasa tidak puas dengan apa yang aku miliki. Pekerjaanku yang biasa-biasa saja, rumahku yang sederhana, dan hidupku yang tak jauh berbeda dari kehidupan orang kebanyakan. Setiap hari, aku berusaha keras untuk mengejar mimpi-mimpiku. Namun, semakin keras aku berusaha, semakin aku merasa ada yang kurang. Kehidupan terasa seperti beban yang harus aku jalani tanpa ada kepuasan yang nyata. Satu hal yang selalu membuatku frustasi adalah ketidakmampuanku untuk melihat keberhasilan dalam hidupku. Ketika melihat teman-teman atau orang lain yang sepertinya lebih beruntung dan lebih sukses, aku merasa tertinggal jauh di belakang. Mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik, kehidupan sosial yang menyenangkan, dan segala hal yang tampaknya lebih sempurna. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku bukan orang yang beruntung, dan takdirku memang sudah ditentukan untuk menjadi biasa-biasa saja. Namun, ada satu pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita tua di sebuah taman. Aku sedang duduk sendirian, merenung tentang hidupku yang tidak kunjung membaik, ketika dia mendekat dan duduk di sampingku. Wajahnya penuh kerut, namun matanya berbinar dengan kebijaksanaan. Dia mulai berbicara tentang hidupnya, tentang bagaimana dia menghadapinya dengan penuh rasa syukur. "Aku sudah melewati banyak hal dalam hidupku," katanya sambil tersenyum. "Penuh tantangan, kesulitan, bahkan kehilangan. Tapi yang selalu aku pegang adalah satu hal, bersyukur." Kita seringkali fokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi kita lupa untuk menghargai apa yang sudah ada. Kalimat-kalimat itu menghentikan pikiranku sejenak. Aku mulai merenung. Apakah aku sudah cukup bersyukur dengan apa yang aku miliki? Apakah aku terlalu fokus pada kekurangan dan lupa melihat kebaikan yang sudah ada di sekitarku? Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam cara pandangku terhadap hidup. Keberhasilan yang aku kejar sepertinya tidak bisa ditemukan hanya dengan kerja keras semata, tetapi dengan cara melihat hidup dengan hati yang penuh rasa syukur. Setelah pertemuan itu, aku mulai mencoba untuk mengubah cara pandangku terhadap kehidupan. Setiap pagi, sebelum memulai hari, aku mencoba untuk mengingatkan diriku tentang hal-hal kecil yang patut disyukuri. Aku bersyukur karena masih memiliki pekerjaan, meskipun terkadang terasa membosankan. Aku bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukungku, meskipun kami tidak kaya raya. Aku bersyukur atas kesehatan tubuhku, yang memungkinkan aku untuk beraktivitas setiap hari. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Banyak kali aku merasa tergoda untuk kembali kepada kebiasaan lama, yaitu fokus pada kekurangan. Ada hari-hari ketika pekerjaan terasa sangat menekan, atau ketika aku merasa cemas tentang masa depan. Aku pun seringkali membandingkan diriku dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih beruntung. Pada suatu titik, aku merasa frustasi dan hampir menyerah. Namun, aku kembali teringat pada wanita tua itu dan nasihatnya yang sederhana namun mendalam. Bersyukur. Aku mulai menulis daftar hal-hal yang aku syukuri setiap malam sebelum tidur. Terkadang hal itu hanya berupa hal-hal kecil, seperti secangkir kopi yang nikmat, atau senyum seorang teman. Lama-kelamaan, kebiasaan ini mulai merubah perasaanku. Aku mulai merasa lebih tenang dan lebih mudah menghargai apa yang aku miliki. Hari-hari yang awalnya terasa berat, mulai terlihat lebih ringan. Aku belajar untuk menerima setiap tantangan dengan rasa syukur, bukan lagi sebagai beban yang harus ditanggung. Aku mulai menyadari bahwa meskipun hidup tidak selalu sempurna, aku masih memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku, dalam cara aku melihat dunia, dan dalam cara aku berinteraksi dengan orang-orang di sekitarku. Namun, aku tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap hari, aku harus berlatih untuk tetap bersyukur, meskipun terkadang keadaan tidak sesuai dengan harapan. Namun, aku mulai merasakan bahwa rasa syukur itu adalah kunci yang membuka banyak pintu dalam hidupku. Aku mulai merasa lebih bahagia, lebih puas, dan lebih sukses, meskipun definisi sukses itu kini terasa berbeda dari sebelumnya.
Perubahan dalam diriku semakin terasa saat aku mulai menghadapi tantangan besar dalam hidup. Suatu hari, aku mendapat kabar buruk yang membuat dunia seolah runtuh di hadapanku. Pekerjaanku yang selama ini aku anggap aman, ternyata terancam karena perusahaan tempatku bekerja mengalami kesulitan finansial. Banyak teman-teman sekelasku yang mulai khawatir, dan sebagian bahkan merasa panik. Mereka mulai mencari pekerjaan baru, sementara aku merasa terjebak dalam ketidakpastian. Pada awalnya, aku merasa cemas dan ketakutan. Aku mulai meragukan kemampuanku, dan rasa syukur yang semula ku pegang erat mulai terkikis oleh kekhawatiran. Namun, di tengah kecemasan itu, aku mencoba untuk kembali mengingat apa yang telah aku pelajari. Aku duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba untuk fokus pada hal-hal yang masih bisa aku syukuri. Aku bersyukur masih memiliki kesehatan yang baik, bersyukur aku punya keluarga yang mendukung, dan bersyukur aku masih bisa berpikir jernih untuk mencari solusi. Aku kemudian mulai melihat masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bukannya terpuruk, aku mulai mencari cara untuk berkembang meskipun berada dalam situasi yang sulit. Aku mulai mencari peluang lain, memperluas jaringan, dan belajar hal-hal baru yang bisa menambah keterampilanku. Aku tidak lagi terfokus pada ketidakpastian yang ada, melainkan pada langkah-langkah kecil yang bisa aku ambil untuk memastikan masa depanku tetap cerah. Beberapa bulan setelahnya, meskipun perusahaan tempatku bekerja akhirnya benar-benar menutup operasional, aku sudah lebih siap. Aku mendapatkan pekerjaan baru yang lebih menantang dan lebih sesuai dengan passionku. Tentu saja, perjalanan ini tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus aku lewati, dan terkadang aku merasa kelelahan. Namun, rasa syukur yang selalu aku praktikkan membuatku mampu melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa kesuksesan bukanlah tentang mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam waktu singkat, tetapi tentang bagaimana kita bertumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Bersyukur bukan hanya tentang menghargai apa yang sudah kita miliki, tetapi juga tentang menghargai proses dan perjalanan yang membawa kita ke titik di mana kita berada sekarang. Dan dengan cara itu, aku mulai merasa bahwa aku tidak hanya sukses dalam hal-hal materi, tetapi juga sukses dalam menciptakan hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan aku semakin menyadari betapa pentingnya rasa syukur dalam setiap aspek hidupku. Semakin aku bersyukur, semakin aku merasa hidup ini penuh dengan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang di sekitarku mulai memperhatikan perubahan diriku. Mereka sering bertanya bagaimana aku bisa tetap tenang dan optimis meskipun banyak tantangan yang datang. Aku hanya tersenyum dan menjawab, bersyukur adalah kunci. Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan sekelompok orang muda yang sedang berjuang mengejar impian mereka. Mereka tampak bingung dan cemas tentang masa depan, sama seperti yang aku rasakan dulu. Aku menceritakan perjalanan hidupku, tentang bagaimana rasa syukur telah mengubah cara pandangku dan membantuku menghadapi setiap kesulitan. Aku menjelaskan bahwa rasa syukur bukan berarti kita harus pasrah dengan keadaan, tetapi lebih kepada menerima kenyataan dan berusaha untuk tetap berkembang. Aku menekankan betapa pentingnya untuk tidak terjebak dalam perasaan kurang atau tidak cukup. Banyak orang merasa gagal karena mereka hanya fokus pada apa yang belum mereka capai, sementara mereka lupa untuk merayakan setiap langkah kecil yang telah mereka ambil menuju impian mereka. Aku juga berbicara tentang pentingnya menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Terkadang, perjalanan itu sendiri yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Aku merasa bahwa keberhasilanku yang sejati bukan hanya terletak pada pekerjaan yang aku miliki sekarang atau pencapaian materi, tetapi lebih kepada kedamaian batin yang aku rasakan. Aku merasa lebih kaya, bukan karena jumlah uang yang aku punya, tetapi karena rasa syukur yang selalu aku pelihara. Setiap pagi, aku bisa bangun dengan senyum, karena aku tahu bahwa hari baru adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Keberhasilan yang aku raih bukan hanya tentang mencapai target atau impian, tetapi tentang bagaimana aku menikmati setiap langkah dalam perjalanan itu. Rasa syukur membuatku lebih peka terhadap keindahan hidup, lebih mampu untuk menghargai hal-hal kecil,
dan lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Dan itulah yang sejatinya membuat hidupku sukses. Karena, menurutku, sukses sejati adalah tentang merasakan kebahagiaan dalam setiap detik hidup, dan itu hanya bisa dicapai dengan bersyukur.